Halo teman-teman, ini adalah lanjutan dari part 1 kemarin. Part 1 sebelumnya. Kalau part 1 sebelumnya kita membahas view, nah di part 2 ini kita akan membahas trigger. Nah teman-teman kan ada modul, silahkan dibuka modulnya. Itu nanti di trigger, teman-teman di awal ada pendahuluan membuat dua buah tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi. Silahkan teman-teman buat sesuai dengan yang ditulis di modul. Kemudian silahkan teman-teman inputkan pada tabel mahasiswa adalah 3 buah data. Kemudian pada tabel prodi 5 buah data. Nah, di sini kode prodinya harus sama atau kode prodi ini harus ada di tabel prodi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut untuk triggernya. Jadi, trigger ini adalah sebuah objek database yang diasosiasikan dalam sebuah tabel. Biasanya kalau trigger diaktifkan ketika terjadi sebuah event. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba beberapa trigger ya teman-teman. Jadi trigger ini hanya bisa digunakan pada tabel yang permanen. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan trigger untuk tabel temporary atau tabel sementara. Nah, kemudian kita akan membuat suatu trigger. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi kayak kita tuh misalkan kita punya event atau sebuah aksi input, update, delete. Nah, nanti dia akan ke-trigger atau tercatat nanti. Nanti kita akan mempelajari bersama. Silakan teman-teman ikutin. Nah, trigger ini berisi program yang dihubungkan dari suatu tabel atau view secara otomatis melakukan suatu aksi ketika suatu baris di suatu tabel dikenai suatu operasi seperti insert, update, dan delete seperti yang aku jelasin tadi. Nah, dan seperti yang teman-teman bisa baca di modul, jadi trigger ini kita akan menyiapkan sebuah tabel dulu untuk menyimpan atau meletakkan trigger kita nanti. Kita buat di sini tabel log mahasiswa. Silakan teman-teman buat seperti ini. Create table log mahasiswa. Jadi di sini kita akan membuat sebuah tabel log mahasiswa yang isinya adalah kejadian dan waktu. Kemudian kita dexkan. Dan nanti tampilan tabelnya, struktur tabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti log mahasiswa akan menjadi sebuah wadah dari trigger yang teman-teman buat. Jadi, misalkan teman-teman mau membuat suatu trigger, ini ya contoh pertama, aku buat suatu trigger di kan aku ingin menginsert kan sebuah misalkan aku ingin melakukan insert untuk sebuah data ke sebuah tabel. Misalkan di sini tabel mahasiswa ya. Kita create trigger misalkan int MHS after insert on tabel mahasiswa
enter log MHS values. Nah, jadi teman-teman, kita membuat sebuah trigger, yaitu create trigger dengan nama in_mhs, ya kan? Terus after, yaitu membuat trigger di aktif. After ini adalah triggernya akan aktif setelah melakukan sebuah insert. Jadi, after ini adalah triggernya akan aktif setelah melakukan insert pada tabel mahasiswa. Nah, kemudian ketika tabel mahasiswa itu telah melakukan insert, maka akan langsung menambahkan ke dalam log mahasiswa yang berisi tambah data. Nah, tambah data ini maksudnya adalah insert. Ketika kita melakukan insert, sebuah kejadian terdeteksi yaitu atau sebuah event terdeteksi sebuah operasi insert atau kita kasih nama aja tambah data seperti itu. Sekarang kita insert into mahasiswa. Nah, tadi di sini kita sudah menginsertkan satu data, kemudian kita select ya. Nah, di sini kan udah ada tambahan baru nih, data. Nah, ketika kita menambahkan data, maka secara otomatis di tabel log mahasiswa, log MHS tadi, dia juga menambahkan sebuah event. Nah, menambahkan sebuah event tambah data. Karena tadi kita sudah menginputkan sebuah data seperti itu. Itu juga akan berlaku ketika teman-teman bikin update, delete, dan sebagainya. Nah, kita coba ya. Kita coba bikin update delete-nya. Nah, sama sih teman-teman sintaknya. Kalau tapi kan create trigger insert misalkan. Misalkan kita mau ganti update. Nah, sama kan kita bikin triggernya. Dan misalkan kita mau kita update ya teman-teman. Tadi terus where namanya Budi tadi berapa ya? Kita cek 00732. Nah, kita kan udah ngupdate data nih teman-teman. Nah, tadi yang Budi awalnya namanya Budi, kita update menjadi Budi Budida. Terus kita
coba cek log mahasiswa. Nah, lognya MHS ini kita nambah. Kalau tadi kita input dia menangkap sebuah event tambah data, ketika kita ubah, dia menangkap sebuah event ubah data. Jadi nah, itu tergantung trigger yang teman-teman buat. Misalkan terakhir kita coba bikin delete. Kita buat delete, kemudian coba kita delete data yang punya Lola. Delete from mahasiswa name punya Lola 78909. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Ini tadi kan datanya punya Lola nih yang kita hapus. Nah, udah berhasil menghapus nih. Kita coba cek di log MHS. Nah, nambah kan hapus data. Jadi jadi kita harus membuat trigger dulu agar trigger nanti ketika teman-teman sudah melakukan sebuah aksi atau event, dia akan tersimpan kejadian-kejadian atau event-event tindakan yang teman-teman lakukan itu tersimpan di sebuah tabel yang menyimpan sebuah trigger. Jadi trigger-trigger itu tersimpan dalam sebuah tabel gitu. Nah, pasti teman-teman tanyakan, Kak, terus apa sih tadi mahasiswa, update mahasiswa, dalam mahasiswa itu yang ini kan, yang tadi ini apa? Create trigger del, create trigger ins, kayak gitu tuh namanya itu adalah nama sebuah trigger teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu teman-teman punya trigger apa aja, caranya simple dengan cara show trigger. Nah, di sini akan muncul tadi teman-teman bikin ins, update, dan del. Itu akan muncul ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ada timing banyak sih, cuma ini emang agak kurang rapi karena mungkin kurang luas tempatnya seperti itu. Nah, jadi untuk materi trigger memang cukup sedikit. Semoga teman-teman bisa memahami dan sebenarnya teman-teman bisa berkreasi sih. Nanti teman-teman bisa lihat di modul, bisa dikreasiin. Terus teman-teman juga bisa melakukan trigger ini ke tabel-tabel yang lain. Nah, semoga teman-teman bisa mempraktekannya dan kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi Aslab. Terima kasih.